Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Pardana, NIM saya D0321 9030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianovi Anggrani, NIM D73219048. Nama saya Sania Soliha, NIM D73219057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit eksternal. Audit eksternal menurut Wikipedia adalah pemeriksaan eksternal dari laporan keuangan perusahaan yang dipersiapkan oleh suatu organisasi tertentu. Tujuan dari audit eksternal adalah untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya tindak kecurangan di dalamnya. Sedangkan menurut Sukrisno tahun 2007, audit eksternal memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Audit eksternal dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP. Kantor akuntan publik atau KAP yang ditunjuk adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas pengawas dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, diusulkan oleh direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan LUPS. Terdapat 4 kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik atau KAP, yaitu yang pertama, kantor internasional 4 besar. Maksudnya adalah kantor internasional 4 besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun di dunia, serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga. Yang kedua ada kantor nasional. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor internasional 4 besar dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapatkan klien. Yang ketiga ada kantor regional dan kantor lokal yang besar. Kantor regional dan kantor lokal yang besar bersaing mendapatkan klien dengan KAP lainnya, termasuk kantor nasional dan kantor internasional 4 besar. Sedangkan yang terakhir adalah kantor lokal kecil, yaitu kantor akuntan publik ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki 1 atau 2 klien dengan kepemilikan publik. Saya akan menjelaskan tentang siapa yang disebut dengan auditor eksternal. Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar terbebas dari kesalahan. Sedangkan auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor eksternal yang berdiri sebagai pihak ketiga di luar perusahaan di mana mereka bekerja berdasarkan surat perintah kerja. Auditor jenis ini bekerja di bawah kantor akuntan publik dan bekerja secara independen dan objektif. Pengguna dari informasi keuangan perusahaan seperti investor, agen pemerintah, dan umum bergantung pada auditor eksternal untuk menghasilkan informasi yang tidak bias dan independensi. Seorang auditor eksternal bisa berpraktek sebagai pemilik tunggal atau anggota dari kantor akuntan publik. Dapat dikatakan eksternal karena mereka tidak dipekerjakan oleh entitas yang diaudit. Perbedaan auditor internal dan auditor eksternal. Yang pertama, tanggung jawab utama auditor internal adalah menilai strategi dan praktek manajemen risiko perusahaan, kerangka kerja pengendalian manajemen termasuk teknologi informasinya, dan proses governance. Yang kedua, peran utama auditor eksternal adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pada umumnya, auditor eksternal mereview prosedur pengendalian teknologi informasi saat menilai pengendalian internal secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran, tanggung jawab, dan tugas auditing eksternal. Peran auditing eksternal yang pertama yaitu memberikan informasi kepada pihak perusahaan tentang laporan keuangan dan manajemen letter agar memberikan solusi yang baik. Yang kedua yaitu dapat memberikan jaminan
informasi dari laporan yang independen dengan memberikan pendapat guna menarik investor dalam mengambil sebuah perusahaan. Yang ketiga, yaitu dapat membantu pertimbangan investor saham yang harus dipahami. Yang keempat, yaitu dapat memberikan output yang berupa laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang kelima, yaitu kepercayaan masyarakat dan karyawan yang meningkat. Yang terakhir, yaitu dapat mengendalikan secara efektif sumber daya yang dimiliki. Auditor eksternal dapat bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban dalam perusahaan untuk melakukan kinerja yang profesional dalam melakukan audit. Terdapat tugas audit eksternal, yaitu yang pertama, membantu opini atas laporan yang telah dikerjakan. Yang kedua, yaitu mereview secara periodik atau tahunan. Dan yang terakhir dalam tugas auditor eksternal, yaitu melakukan penilaian apakah sudah sesuai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.